Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Saya akan memandu Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam menyusun FSPA Kabupaten 2020 sesuai panduan yang telah disediakan. Indikator FSPA Kabupaten 2020 terdiri dari 6 indikator, yaitu file yang dibutuhkan untuk menyusun FSPA Kabupaten 2020 adalah data dan form analisisnya. Untuk data, kita memerlukan data Kabupaten tahun 2020 dan data Kabupaten tahun sebelumnya jika ada. Untuk form analisis, kita sediakan dua form analisis, yaitu form analisis untuk wilayah kabupaten dan form analisis untuk wilayah kota. Jadi ini Bapak, Ibu, dan teman-teman menyesuaikan wilayah administrasi dari daerah Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jika wilayah administrasinya kabupaten, maka gunakan form untuk kabupaten, dan jika kota, gunakan form analisis untuk kota. Kedua form ini sama, perbedaannya hanya terletak pada indikator yang pertama. Untuk wilayah kota, tidak terdapat indikator yang pertama, yaitu rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa, mengingat di daerah kota tidak terdapat luas baku lahan sawah. Kemudian, di sini saya akan membuat dua jenis analisis komposit. Yang pertama adalah analisis komposit jika wilayah Bapak, Ibu, dan teman-teman sebelumnya belum pernah menyusun FSPA Kabupaten. Maka kita hanya memerlukan data tahun 2020 saja. Karena memang belum ada data sebelumnya. Kemudian analisis komposit yang kedua yang akan saya buat adalah FSPA Kabupaten jika Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah pernah membuat FSPA Kabupaten sebelumnya, artinya Bapak, Ibu, dan teman-teman punya data FSPA Kabupaten tahun sebelumnya, dan ingin membuat lagi tahun ini. Maka nanti kita akan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai baseline. Baiklah, langsung aja. Yang pertama, saya akan membuat analisis komposit jika Bapak, Ibu, dan teman-teman belum pernah membuat FSPA Kabupaten. Maka yang kita buka hanya data tahun 2020 saja. Kemudian kita klik Enable Editing. Setelah itu kita buka form analisisnya. Untuk latihan ini kita menggunakan data Kabupaten Lebak, maka kita menggunakan form analisis wilayah kabupaten. Kita buka dari form 0. Kemudian kita klik Enable Editing. Kemudian kita isi dari nama kabupaten. Setelah itu, untuk form 0 ini kita hanya menyalin data dari file data ke dalam form 0. Kita cukup menyesuaikan judul kolom yang ada di file data ini dengan judul kolom yang ada di form 0. Langsung aja contohnya, misalnya kita lihat di file data ada kolom nomor, kita blok dari atas sampai bawah, kemudian kita copy dan kita salin di form 0. Kita sesuaikan kolom nomor, kemudian kita salin. Selanjutnya ada kolom nama kecamatan, kita sesuaikan dari file data. Jangan sampai kita salah ataupun keliru menyalin datanya. Kemudian untuk kode kecamatan tidak usah kita isi, jadi kolom yang tidak ada warnanya tidak usah kita isi. Di sini kita langsung mengisi ke kode desa. Jika kita mengisi kode desa, maka kode kecamatannya akan muncul secara otomatis. Sama, kita blok dari atas sampai bawah, kita copy dan kita salin. Kemudian ada nama desa. Setelah itu, di sini ada beberapa kolom dengan keterangan yang berbeda-beda. Misalkan yang ini kolom yang pertama, Pusdatin Kementan, BPS, dinas terkait, dan validasi. Nah, kolom-kolom ini kita sediakan untuk apabila Bapak, Ibu, dan teman-teman memiliki sumber data lebih dari satu,
bisa dicantumkan di sini dan bisa ditaruh datanya di sini. Kemudian di sini juga ada kolom untuk validasi. Data yang sudah divalidasi bisa diletakkan di sini. Dan yang terakhir adalah kolom kesepakatan yang berwarna hijau. Data yang sudah disepakati yang nantinya akan dipakai untuk menyusun FSVA kabupaten ditaruh di kolom yang berwarna hijau. Di sini kolom berwarna hijau ini adalah kolom yang wajib diisi karena kolom inilah yang akan terintegrasi dengan form-form berikutnya. Karena pada latihan ini kita hanya menyediakan satu data, jadi kita anggap data inilah data yang sudah kita sepakati atau data kesepakatan. Maka langsung kita salin ke dalam kolom yang berwarna hijau. Kemudian indikator selanjutnya kita copy dan kita salin. Setelah itu kita ke sheet berikutnya. Indikator berikutnya masih sama, kita sesuaikan judul kolomnya, jangan sampai salah. Kemudian kita copy dan kita salin. Kemudian sheet berikutnya ada data pendukung, luas wilayah desa, jumlah penduduk desa, dan jumlah rumah tangga. Setelah itu, kita ke sheet berikutnya, sheet yang terakhir yaitu hitung indikator. Di sini kita cek apakah datanya sudah terisi semua atau belum. Nah, jika sudah, kita klik simpan di sini. Kemudian kita buka form selanjutnya, yaitu form 1. Kemudian kita klik enable editing. Kita klik juga enable content. Nah, setelah itu di sini kita pilih edit link. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini dan kita pilih update values. Setelah itu kita harus memilih form 0-nya, form 0 yang telah kita input data tadi. Nah, setelah itu kita close aja. Nah, di sini kita cek apakah datanya sudah muncul semua atau belum. Jika udah, kita ke sheet berikutnya. Kita ke sheet berikutnya lagi.
Kita cek apakah datanya sudah terisi semua atau belum. Sampai sheet terakhir, yaitu rasio penduduk per tenaga kesehatan. Nah, jika sudah, kita simpan dan kita buka form selanjutnya, yaitu form 2. Sama, kita klik enable editing juga. Kemudian kita cek kembali apakah datanya sudah muncul semua atau belum. Jika sudah, kita ke sheet berikutnya. Kemudian di sheet 2 pada form 2 ini akan ada cek kesesuaian data. Jika dicek kesesuaian data pada baris berwarna pink ini sudah oke semua, maka kita bisa lanjut ke sheet berikutnya. Tetapi jika belum, kita harus memperbaiki nilai di baris yang berwarna hijau di sini. Yaitu dengan cara kita klik nilai yang akan kita ganti, misalkan pada rasio sarana, di sini akan muncul nilai hijau perlu diganti, maka kita harus mengganti nilai hijau di rasio sarana yang ada di sini. Kita klik, kemudian kita ganti dengan sama dengan, kita klik nilai di bawahnya, kemudian kita tambahkan tanda tambah, kita tambahkan dengan nilai lebar selang yang sering muncul. Nanti akan muncul lebar selang di sini. Jika nilai hijau perlu diperbaiki, maka akan muncul lebar selangnya. Lebar selang yang sering muncul, itulah yang kita cantumkan di sini. Misalkan nanti ada lebar selangnya 0,23, maka kita tambahkan 0,23 seperti itu. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, karena ini udah oke semua, maka kita lanjut ke sheet berikutnya. Kita cek lagi apakah semua datanya sudah muncul. Sudah ada. Jika sudah, kita ke sheet berikutnya. Nah, jika sudah, untuk analisis komposit yang pertama ini sudah selesai. Kita cukup mengerjakan dari sampai form 2 saja. Kemudian setelah itu kita buka file template hasil. Kita klik enable editing. Kita akan salin data dari form 2 ini. Dari angka 1 di sini kita blok sampai prioritas komposit paling bawah ini. Kita blok, kemudian kita copy, dan kita salin di template hasil analisis. Dengan cara klik kanan, di sini, di sel ini kita klik kanan, kita pilih tanda 1, 2, 3 seperti ini. Itu artinya kita hanya menyalin nilainya saja atau value-nya saja. Jika sudah, bisa kita simpan. Dan file inilah yang akan kita gunakan untuk pemetaan. Sekarang saya akan membuat analisis komposit untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah pernah membuat FSVA kabupaten sebelumnya. Maka nanti kita akan menggunakan form yang ketiga, yaitu form compare dengan baseline dari tahun sebelumnya. Baiklah, dan sekarang saya akan membuat analisis komposit apabila Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah pernah membuat FSVA kabupaten tahun sebelumnya. Oke, langsung aja kita buka data tahun sebelumnya, yaitu data tahun 2019 yang akan kita jadikan baseline. Kita klik enable editing, kemudian kita buka form analisisnya, form analisis baseline, wilayah kabupaten dari form 0. Klik enable editing. Sama seperti tadi, kita menggunakan data latihan yaitu Kabupaten Lebak.
Ini sama seperti tadi, kita hanya menyalin data yang ada di file data ke dalam form 0. Kemudian kita lanjut ke masing-masing indikator. Kita salin juga. Jangan sampai keliru. Kita lanjut ke indikator berikutnya. Sampai indikator yang terakhir. Kita hanya menyalin data di sini, di form 0 ini. Kemudian data pendukung, luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah rumah tangga. Kemudian setelah itu kita cek, dihitung indikator apakah semua datanya sudah muncul atau belum. Jika sudah, kita klik simpan, dan kita buka form berikutnya, yaitu form 1. Klik enable editing, klik enable content, sama seperti tadi, kita pilih edit links, kita pilih update values, dan kita pilih file form 0 yang kita input datanya tadi. Setelah itu, setelah datanya muncul, kita klik close. Di sini sama seperti tadi, kita cek apakah datanya sudah muncul semua atau belum. Jika sudah, kita ke sheet berikutnya. Juga sama, kita hanya mengecek datanya. Sampai sheet yang terakhir atau indikator yang terakhir, yaitu rasio penduduk per tenaga kesehatan. Nah, jika sudah, kita klik simpan, dan kita buka form 2. Klik enable editing, datanya akan muncul, kita cek juga. Jika sudah, kita ke sheet berikutnya. Ini juga sama, kita cek kesesuaian data. Jika udah oke semua, kita bisa lanjut ke sheet berikutnya. Sampai sheet yang terakhir. Nah, jika sudah, kita simpan.
dan kita close. Kita tutup semuanya dari form 0 sampai form 2 yang sudah kita buka tadi. Karena sekarang kita akan membuka form 0 sampai form 2 untuk data tahun 2020. Nah, sekarang kita buka form analisis yang tahun 2020. Karena tadi untuk yang tahun 2020 sudah kita isi, maka sekarang kita langsung membuka form 3, yaitu form compare desa. Kita klik enable editing. Kita klik enable content. Akan muncul seperti ini. Kemudian di sini belum ada cutoff kompositnya, maka kita copy cutoff-nya dari cutoff baseline. Kita buka form baseline. Form 2-nya kita buka. Kemudian di sheet terakhir yaitu perhitungan individu, ini ada cut off kompositnya, yang ini kita blok aja dan kita copy. Kemudian kita salin di form 3. Klik kanan dan salin. Nah, jika sudah, maka prioritas kompositnya akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Dan data inilah yang akan kita gunakan untuk pemetaan. Kita pindahkan ke template hasil. Kita buka template hasil yang baru. Kita klik enable editing. Sama seperti tadi, kita salin dari angka 1 ini, nomor 1, sampai prioritas komposit yang paling bawah. Copy dan kita salin di file template hasil analisis. Kita pilih angka 1, 2, 3 seperti ini. Jika sudah, file inilah yang akan kita gunakan untuk pemetaan. Maka kita klik simpan. Dan sudah selesai. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat mencoba.